Jadi begini ya, saya bahas tentang pemahaman paradigma tentang sebuah bisnis saja yang sifatnya umum. Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, sahabat Fitup dimanapun berada, semoga pada sukses, sehat, dan semangat. Sukses, sukses, yes. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di Fitup dan menjawabnya pula. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa saya ingatkan buat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini, dan ikuti juga halaman Facebook dari Fitup Tutorial, yaitu Fitup Tutorial. Silahkan cari di Facebook atau klik linknya yang ada di deskripsi, dan ikuti juga Instagram Spidermon69. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ini lagu lama model baru. Oke, dari Pandut Divai 23 menit yang lalu. Itu berarti Mas itu sudah nonton videonya itu ya, yang podcast itu ya. Kaset lama, lagu baru ya. Itu sih hak semua orang untuk mengikuti bisnis ini atau tidak. Semua sudah ada penjelasannya. Makanya bagi pemula yang mau terjun di bisnis harus paham betul risiko bisnis, yaitu bisa untung, bisa rugi. Mau bisnis apa saja itu, baik yang konvensional maupun yang era digital seperti saat ini, semua ada risiko untung dan rugi. Kapan saja semua bisnis bisa tutup, kapan saja semua bisnis bisa sukses. Jadi harus dipahami betul dan harus siap menghadapi itu semua. Apalagi bagi mereka yang pakai modal, baik itu di bisnis apa saja, terutama bisnis-bisnis yang sedang saya geluti saat ini. Mungkin ada teman-teman yang ikut di Fitup, di Goban, di Gudang Game, dan lain sebagainya. Itu ada yang pakai modal tentunya diantaranya. Itu harus betul-betul paham yang pakai modal, bahwa dengan nambah modal berarti Anda nambah risiko. Risiko untuk sukses, risiko untuk gagal. Semakin Anda nambah modal, semakin besar risikonya dan semakin besar pula hasil yang mungkin akan Anda dapatkan. Dan risiko yang mungkin Anda tanggung juga semakin besar. Saya contohkan seperti ini. Jual pentol, ini andalan saya, jual pentol. Kalau kita buat 1 kilo, laku semua, untungnya pasti. Untung kan? Namun kalau dia buat 2 kilo akan lebih banyak kan untungnya. 3 kilo akan lebih banyak lagi untungnya kalau laku. 5 kilo habis, untungnya akan lebih besar lagi. Namun dibalik itu, kalau dia gagal, ketika dia buat 1 kilo dia akan rugi 1 kilo. Ketika buat 2 kilo dia akan rugi 2 kilo. Ketika buat 5 kilo dia akan rugi 5 kilo ketika itu tidak laku atau tidak bisa dijual, tidak laku, tidak ada yang beli. Sama seperti bisnis di mana saja, Fitup, Goban, Gudang Game, atau bisnis-bisnis yang akan datang di era-era setelah ini, akan banyak mungkin bisnis bermunculan. Dengan Anda menambah modal di sana, nanam modal berarti Anda sudah siap menghadapi kedua risiko tersebut. Mau bisnis apa saja, baik yang konvensional ataupun yang digital. Itu yang perlu diingat. Jangan ketika Anda sukses Anda diam 1000 bahasa, namun ketika Anda gagal Anda keluar-keluar kemana-mana. Seperti itulah. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau ikut bisnis, jadi ingin bisnismen, harus tahu dan paham betul tentang risiko bisnis. Seperti itu. Oke, lanjut. Itu sekedar informasi. Wow, ini sangat panjang ini. Oh, promo ternyata. Sorry, saya tidak baca. Ini dari Amin Eko 1 jam yang lalu. Gan mau nanya, apakah misi bintang 1 harus tetap dijalankan saat kita sudah masuk bintang 2? Jawabannya tidak. Kita bebas mau milih bintang berapa asalkan kita punya VP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bebas mau beli yang mana saja. Mau jalankan yang mana saja boleh asalkan Anda punya VP yang cukup. Lanjut, contohnya saya sudah misi 2 dapat 100 VP. Nah setelah beli apakah misi bintang 1? Oke, jawabannya sudah saya jawab tadi ya. Tidak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Beli Putra 1 jam yang lalu, pengen nyoba keberuntungan di ini bang, mohon dibantu ya. Oke,
Ini sudah WA ya, kayaknya Mas Billy ini sudah WA. Kalau belum WA silahkan hubungi ini ya. Jadi silakan hubungi WA saya dengan cara klik link ini. Oke, lanjut. Dari Aden Chandra 2 jam yang lalu, Ahmad ngemeng aja. Ngemeng aja. VIP 14 langsung dimentokin, nggak bisa ditambah lagi. Gimana bisa tukar 10 VIP setelah dipotong 50%? Gini ya Mas, dipotong 10% gimana ini? Saya juga bingung. Maksudnya gini, kalau narik VIP, sebenarnya sih kalau Mas itu kurang paham sih, saya lihat dari pertanyaannya sudah jelas dia kurang paham dengan sistem itu VTube ya, sistem yang ada di VTube. Kalau dia paham dengan sistem di VTube, dia tidak akan, pertanyaannya tidak seperti ini. Karena di VTube itu untuk narik aja itu harus sisa 10. Tidak mungkin VTube Anda itu tidak bisa perpanjang misi karena harus sisa 10. Nah, 10 itu bisa Anda belikan misi bintang 1 atau tukar, seperti itu ya. Jadi saran saya untuk Mas Aden Chandra, kalau memang mau join di VTube, pahami dulu ilmu-ilmunya, pelajari pelan-pelan, masuk ke grup. Namun kalau hanya sekedar mau hater jadi komentar, ya bolehlah, itu hak Anda, terserah. Itu hak orang masing-masing ya. Oke, di sini yang sabar Mas, mungkin dia baru putus sama pacarnya kali, hehe. Aduh, jangan itulah, positive thinking aja. Jadi ini saya bacakan ya, dari Christian HC, Halawa 4 jam yang lalu. Oh, halawa berarti manis ya. Awas kalian, hati-hati, jangan klik link yang ada yang dia berikan karena pembajakan data di aplikasi Play Store kalian. Waduh, ini negative thinking. Saya tidak seperti itu. Ini orang penipu. Waduh, gimana bisa langsung klaim gitu ya, penipu kan. Jangan pernah mengklik link busuk yang aduh, kok sampai segitunya ya. Coba channel dengan subscriber yang ya alhamdulillah lah cukup banyak, menurut saya sih banyak, dan saya tampil orangnya muncul, ada nomor WA, masa mau nipu? Kalau memang saya mau nipu, saya tidak akan menampilkan wajah di video-video saya yang lain ya. Memang di video ini saya tidak menampilkan wajah. Kenapa? Karena itu sebenarnya sudah yang ada wajahnya itu ada di channel Spidermon. Silahkan cek di channel Spidermon, di situ ada dengan pembahasan yang sama. Cuman di sini saya taruh di VTube. Jadi nggak mungkin, saya sama sekali tidak ada niat nipu-nipu siapapun saja. Saya di channel saya kasih tahu sesuai apa yang saya tahu. Kalau memang nanti ada kesalahan, saya akan klarifikasi di lain waktu. Seperti itu ya. Tidak mungkin saya mau nipu-nipu. Buat apa nipu ya? Semua orang akan mati dan semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ya mudah-mudahan jika saya ada salah pada teman-teman para subscriber atau saya memberi informasi yang salah, saya mohon maaf, itu adalah murni dari kehilafan saya. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik, itu aja. Intinya saya tidak akan menipu Anda. Saya akan, kalaupun Anda tertipu, mungkin itu saya juga akan tertipu, seperti itu ya. Karena apa yang saya lakukan itulah yang saya bagikan. Oke? Terima kasih, langsung aja. Sudah saya jawab juga. Bang, kapan VTube didirikan? Waduh. Kalau VTube didirikan itu kalau di Indonesia itu launchingnya April, kalau nggak salah April. Meskipun saya daftarnya lebih awal, tapi launchingnya itu bulan April kemarin. Jadi belum genap 1 tahun. Oke, lanjut. Diki nanti cuman kontak alamat ya, maksudnya VTube menjawab ternyata alamat kantor. Oh, diganti cuman kontrak alamat aja. Iya. Jadi itu sudah biasa. Namanya juga virtual office. Jadi zaman sekarang itu banyak yang pakai sistem kayak itu. Jadi hanya sewa alamat untuk surat menyurat saja. Namanya itu virtual office. Apalagi di zaman seperti sekarang ya, musim Covid, pandemi. Virtual office bisa jadi solusi buat Anda yang mau membangun bisnis. Oke, lanjut dari Education VTube 9 jam yang lalu. Mantap, informasinya sangat bermanfaat Bang, terima kasih. Salam VTuber Go Diamond. Mana suaranya pecinta VTube? Mari mampir. Oke, terima kasih dari Education VTube. Alhamdulillah Bang, sudah upload video. Sehat selalu Bang. Mana suaranya VTuber Indonesia? Mari mampir di channel. Oke, terima kasih. Silakan mampir ya yang mau mampir ke sana. Oke.
Intinya semua sudah saya jawab. Namun di sini saya akan pilih satu pertanyaan yang menurut saya bagus. Pengen nyoba, oke, apa ya? Mungkin gini aja lah. Ini kayaknya pertanyaannya semuanya biasa-biasa saja, sesuai dengan yang saya bahas. Jadi begini ya, saya bahas tentang pemahaman paradigma tentang sebuah bisnis saja yang sifatnya umum, tidak hanya menyangkut di VTube, tapi juga menyangkut bisnis-bisnis yang lain yang mungkin akan datang di masa depan yang akan Anda jumpai. Intinya seperti ini garis besarnya, bahwa semua bisnis, baik yang legalitasnya sempurna ataupun yang belum sempurna ataupun yang akan sempurna, dari segi legalitas semua punya dua kemungkinan, bisa gagal dan sukses. Termasuk VTube, bisa sukses bisa gagal. Tidak ada satupun yang menjamin 100% tidak akan gagal. Oleh karena itu, meskipun harapan saya di VTube ini semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, sehingga VTube bisa bertahan lama. Ingat, jangankan sebuah bisnis, orang yang menjalankan bisnis pun tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jadi dari pemahaman itu, ketika kita sudah paham tentang bisnis, itu adalah masuk bisnis berarti kita mengambil risiko. Sehingga ketika ada kejadian gagal suatu saat, kita tidak menyalahkan orang lain. Karena kita masuk ke sana dengan sadar, bukan diiming-imingi, bukan dibodoh-bodohi ya. Jadi kalian masuk ke sebuah bisnis apa saja itu harus dengan kesadaran. Jangan hanya lihat untungnya saja. Jangan lihat hanya suksesnya saja, yang lihat untungnya saja belasan juta, puluhan juta, tapi juga lihat liriklah apa risikonya ketika gagal. Siap enggak kita menghadapinya ketika itu gagal? Itu harus jadi pertimbangan awal. Sehingga ketika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, Anda tidak akan stres, Anda tidak akan pusing, apalagi Anda bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Semua ada di tangan Anda, keputusan ada di tangan Anda. Baik itu Anda mau join di VTube, mau pilih jalur gratis, jalur yang pakai fast track, itu semua terserah Anda, dan risiko pun ada di Anda. Setiap video-video yang ada di channel ini dan channel yang lain, saya hanya sekedar memberitahu caranya seperti ini. Sementara semua keputusan itu ada pada diri Anda. Seperti itu ya teman-teman. Seperti saya jelaskan di awal, semakin modal kita, semakin banyak modal yang kita keluarkan, risiko yang akan terima akan semakin besar. Begitu pula hasil yang kita akan terima juga akan semakin besar jikalau sukses. Namun jika gagal, maka risikonya juga ya sama gitu besarnya. Dan ini tidak hanya berlaku di bisnis di era digital seperti saat ini, cuman namun di bisnis konvensional, bisnis yang real, yang jual-jual di pasar atau jual-jual toko yang lain, itu juga sama berlaku. Ada kalanya laku dagangannya, ada kalanya tidak, seperti itu. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang mau join bisnis di VTube, baik itu di Goban, Gudang Game, atau bisnis-bisnis yang akan datang ke depan, itu harus betul-betul sudah memahami tentang risiko bisnis. Dan juga harus pilih apakah ini bisnis bagus atau tidak. Itu bisa jadi pertanyaan juga. Kalau Anda siap menerima risikonya, ya silahkan. Kalau nanti gagal seperti ini, kalau sukses seperti ini. Terus apalagi ya, tentunya ke depan ini akan banyak bisnis-bisnis baru bermunculan ya. Pastilah tidak akan di dunia ini tidak akan hanya ada satu bisnis, misalnya VTube saja, pasti ke depan ada bisnis yang lain. Jadi buat bisnismen, menurut saya, bagi saya, itu saya suka berpetualang, maksudnya mencari bisnis-bisnis baru yang saya nilai cukup bagus. Meskipun saya tidak tahu itu bisnis itu bisa bertahan, tidak tahu pasti maksudnya ya, 100% tidak tahu pasti apakah itu akan bertahan lama atau tidak. Seperti itu. Jadi semuanya ada risikonya lah. Oke teman-teman, sekian aja sharing saya kali ini tentang pemahaman bisnis.
Semoga bisa dipahami buat teman-teman, semoga juga menginspirasi kalau bisa. Dan sekian, terima kasih, thanks for watching. Dan ingat, pesan saya jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya kalau Anda punya modal, jangan taruh hanya di satu bisnis. Karena kalau bisnis itu gagal, maka habislah modal Anda semua. Lebih baik kalau Anda punya modal, taruhlah di beberapa bisnis. Sehingga kalau satu gagal, masih ada yang lain. Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.